Kita sudah mempelajari tentang perspektif estetika, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang definisi estetika. Nah, kali ini kita akan mempelajari estetika sebagai kajian multidisiplin. Saya malam ini tidak dari studio Pancing Explorer. Saya sekarang masih ada di Jakarta untuk juri lomba lukis FLS 2N. Nah, ambil dari buku saya ya, buku estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Meneruskan bab yang kemarin. Kali ini kita masuk di bab 3 ya teman-teman. Bab 3 estetika sebagai kajian multidisiplin. Ini bukunya guys, sampulnya estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Banyak yang kita bahas ya di materi kali ini, meskipun tentu saja ini sifatnya tidak menyeluruh ya, kita tidak mempelajari secara mendalam. Ini sifatnya untuk estetika kajian multidisiplin kali ini adalah pengantar. Bagaimana nanti kita akan melihat hubungan estetika dengan filsafat, dengan psikologi, dengan seni, semiotika, sosiologi, kajian budaya, sejarah, politik, dan ideologi, agama, ekonomi, komunikasi, matematika, komputasi, dan berbagai macam jenis ilmu yang lain. Tentu saja sebenarnya ini setiap bagian ini bisa kita pelajari secara mendalam, bisa menjadi bagian tertentu dari suatu kajian yang menyeluruh. Nah, ini di dalam buku tersebut terdapat skema ya, bagaimana estetika ini dapat dikaitkan dengan filsafat, semiotika, sejarah, antropologi, agama, sosiologi, kajian budaya, komunikasi, seni, komputasi, matematika, psikologi, ekonomi, ideologi, politik, dan lain-lain ya, dan masih banyak lagi. Kita akan melihat secara sekilas bagaimana hubungan estetika dengan berbagai macam disiplin keilmuan itu. Misalnya estetika dengan filsafat. Nah, ini hubungannya sangat erat, sangat kental ya. Bahkan estetika disebut sebagai salah satu cabang dari filsafat. Kalau cabang besarnya itu ada epistemologi, lalu metafisika, dan aksiologi. Epistemologi itu biasa disebut sebagai filsafat pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengetahui apa itu benar, apa itu salah. Nah, itu dibahas di dalam epistemologi. Sementara metafisika itu membahas tentang keberadaan. Ada itu apa? Apakah sesuatu yang ada itu ada? Apakah sesuatu yang tidak ada itu ada? Itu bagian dari metafisika. Sementara aksiologi itu membahas tentang nilai. Nah, biasanya di aksiologi ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai tentang baik buruk yang itu dipelajari di dalam etika, dan juga nilai tentang, nah biasanya ya di dalam kajian estetika yang lama, indah dan jelek ya. Kajian filsafat tentang keindahan dan kejelekan itu ada di dalam estetika. Meskipun di dalam buku ini seperti yang kemarin sudah kita lihat, keindahan tidak dimasukkan di dalam definisi estetika karena kita lebih memakai kata menarik dan tidak menarik ya. Kemenarikan, ketidakmenarikan, daya tarik dan lawannya ya, ketidakmenarikan. Maka nilai yang dibahas di dalam estetika adalah suatu kemenarikan dan ketidakmenarikan. Itu filsafat. Dan kalau kita melihat hubungan atau para filsuf yang mempelajari estetika itu banyak sekali ya. Misalnya yang pertama kali memakai istilah estetika itu Alexander Gottlieb Baumgarten tahun 1735. Itu dia menulis ya bagaimana pertimbangan filosofis tentang berbagai hal dalam puisi. Nah, itu muncullah kata estetik di sana ya. Meskipun mungkin bukan berarti sebelum Baumgarten tahun 1735 ini
memakai kata estetika itu belum ada kajian tentang keindahan dan keburukan atau keindahan dan kejelekan. Itu sudah ada ya. Misalnya Aristoteles itu sejak lama ya sudah membahas tentang ini indah atau jelek itu sudah lama ya. Bagaimana Socrates, Plato, Aristoteles itu membahas tentang itu, tetapi belum menggunakan istilah estetika. Ini kita sekedar mengetahui ya, estetika itu hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain bagaimana. Lalu psikologi. Nah, ini hubungannya sangat besar ya. Apalagi ketika kita nanti membahas estetika dari subjek estetis ya. Subjek estetis terutama ketika kita membahas spektator. Nah, itu nanti kita akan ketemu dengan istilah pengalaman estetis ya. Yang disebutkan oleh Immanuel Kant misalnya itu bagaimana pengalaman estetis itu terjadi, apakah pengalaman estetis. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang pengalaman estetis, itu kita membahas tentang hubungan estetika dengan psikologi. Demikian juga di dalam psikologi, psikologi sendiri kan banyak sekali cabangnya ya. Itu misalnya Wagner itu memakai kajian estetika secara empiris gitu ya. Dia menyusun atau menyiapkan berbagai bentuk, ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang segitiga. Terus dia mencari responden, suruh ditanya gitu ya, yang ini yang menarik mana dan sebagainya. Terus lalu dihitung. Itu bagaimana dia memakai pendekatan psikologi ya untuk mengkaji masalah estetika ya. Dan kita sekali lagi ya, kalau teman-teman misalnya nanti pengen mempelajari ini lebih lanjut, teman-teman bisa membaca buku-buku misalnya hubungan psikologi dengan estetika yang itu menjadi kajian secara mendalam tersendiri. Lalu bagaimana hubungan estetika dengan seni? Nah, ini semakin jelas ya hubungannya sangat kuat ya karena objek estetis yang paling banyak dipelajari ya karya seni. Meskipun objek estetis itu bukan hanya karya seni. Misalnya bahkan ya John Leste itu menyatakan estetika atau estetis itu pada umumnya dipakai untuk sinonim seni ya. Jadi sekarang ketika kita mengatakan bahwa wah ini tidak estetis itu ya artinya tidak nyeni. Nah, makanya hubungan estetika dengan seni itu sangat erat. Kendati itu ya objek estetis itu tidak selalu karya seni karena ada alam misalnya bunga atau lanskap itu ya merupakan objek estetis. Nah, bagaimana hubungan estetika dengan semiotika? Ini buku ini ya justru memakai semiotika sebagai kerangka untuk mempelajari estetika. Untuk itu saya tidak akan terlalu banyak membahas dan besok kita akan membahas secara khusus ya bagaimana hubungan estetika dengan semiotika yang diambil kerangkanya untuk mempelajari objek, subjek dan nilai yang dikerangkai sebagaimana kerangka di dalam semiotika. Ini untuk yang semiotika justru kita tidak bahas karena buku ini membahas hal itu dan kita akan membahas lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikian juga estetika itu juga terkait dengan sosiologi maupun antropologi. Sosiologi dan antropologi ini sebenarnya sesuatu yang sama ya, hanya objek penelitiannya aja yang berbeda ya. Ini sebenarnya suatu disiplin ilmu yang olok-olok aja ya. Sosiologi itu biasanya mempelajari masyarakat perkotaan, antropologi masyarakat yang primitif, yang tertinggal gitu kan. Ini sebenarnya kan sama-sama masyarakat ya. Ini jadi sebenarnya suatu olok-olok keilmuan aja ya kan. Sebenarnya itu tidak ada bedanya kan. Teman-teman kalau misalnya pengen mempelajari yang hubungan estetika dengan sosiologi itu bisa mempelajari bukunya Bourdieu yang judulnya Distinction. Itu mengkaitkan ya persoalan-persoalan sosiologis dengan estetika. Atau ketika teman-teman pengen melihat hubungannya estetika dengan antropologi, misalnya di dalam bukunya Frank Boas, judulnya Primitive Art. Nah, itu di sana akan mempelajari tentang bagaimana hubungan estetika dengan
antropologi. Lalu bagaimana estetika dengan sejarah? Nah, ini juga ya, kalau estetika dengan sejarah ya hubungannya adalah bagaimana pemikiran-pemikiran estetika ya, pemikiran-pemikiran apa yang ada di dalam kajian estetika ini dipelajari oleh disusun oleh para ilmuwan. Misalnya Umberto Eco itu menulis tentang On Beauty. Itu dia mengkaji tentang karya-karya seni yang menampilkan keindahan di dalam sejarah seni. Lalu bagaimana hubungannya estetika dengan ideologi dan politik? Nah, ini juga banyak ya. Kalau teman-teman membaca bukunya Karl Marx itu ya hubungan estetika dengan seni itu hubungan estetika dengan ideologi maupun politik itu ya sangat jelas ya. Marx kan sosialis ya, bagaimana dia menyindir bahwa selera seni itu bisa dipengaruhi oleh ekonomi, misalnya seperti itu ya. Dan nanti teman-teman kalau mempelajari hal-hal seperti ini mesti holistik ya, dalam pengertian mesti mempelajari berbagai hal terkait dengan ideologi politik dan juga estetika. Lalu ada juga ya hubungan estetika dengan agama. Agama dalam hal ini dalam pengertian religion ya. Karena agama itu sebenarnya kan bisa kita maknai lebih luas ya, tidak sekedar religion. Kalau religion itu biasanya agama hanya dikaitkan dengan hal-hal yang penyembahan terhadap hal-hal yang dianggap lebih tinggi, lalu ritual-ritual tertentu gitu ya. Kalau agama dalam pengertian din ya, din itu sebenarnya seluruh peraturan hidup ya. Maka kalau di dalam Islam kan dinul Islam itu ya peraturan Islam misalnya, itu tidak sekedar misalnya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Hindu, Buddha, enggak seperti itu ya. Yang disebut din itu bisa jadi din kapitalisme, din pluralisme, dan sebagainya. Nah, dalam pengertian ini, estetika keterkaitannya dengan agama dalam pengertian religion. Maka nanti kita akan bisa melihat ya buku-buku yang mengkaitkan estetika dengan agama. Misalnya Durkheim itu menulis hubungan bagaimana persoalan-persoalan agama dengan persoalan-persoalan melihat keindahan, atau ini yang lebih jelas ya. Saya kebetulan sedang membaca ini buku judulnya Estetika Islam ya, yang menulis Oliver Leaman, itu seorang profesor filsafat di Liverpool University. Nah, teman-teman, kita teruskan ya. Lalu bagaimana hubungan ekonomi ya, ekonomi dengan estetika. Nah, ini sekali lagi ya, Marx itu juga menulis tentang ekonomi, bagaimana keterkaitan antara ekonomi yang mempengaruhi selera seseorang. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu bagaimana hubungan ekonomi dengan estetika. Lalu hubungan estetika dengan komunikasi. Nah, kalau kita membahas tentang karya seni itu kan sebenarnya alat untuk berkomunikasi juga ya. Selain alat untuk ekspresi senimannya, mencurahkan perasaan, pemikiran, itu juga mengkomunikasikan gagasannya ya. Untuk itu estetika tidak bisa juga dilepaskan dari komunikasi. Nah, bagaimana hubungan estetika dengan matematika ya? Ini kalau teman-teman mempelajari, misalnya nanti di dalam buku ini juga akan ketemu estetika hubungannya dengan golden section atau golden ratio, misalnya perbandingan agung. Itu hubungan estetika dengan matematika. Hubungan estetika dengan komputasi ya, ini menarik ya. Kalau sekarang ini di buku ini ditulis sebelum
ada AI yang marak. Nah, kalau sekarang AI itu sudah marak, bagaimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang itu apa namanya diolah dalam komputer, itu dia membaca selera masyarakat dunia lewat data yang masuk, kemudian dia menciptakan entah itu lagu, entah itu gambar yang memberikan nilai estetis dari sudut pandang AI. Ya, itu menarik kan. Itu bagaimana hubungan estetika dengan komputasi. Maupun estetika dengan ilmu lain itu masih sangat dimungkinkan ya. Dengan demikian, estetika itu bukan suatu kajian yang tunggal, tapi dia kajian yang multidisiplin yang terkait dengan keilmuan yang lain. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu materi kita malam ini, dan monggo teman-teman tetap terus berkarya ya. Ini sifatnya untuk pengkayaan ya, untuk pengkayaan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak terlalu tidak terlalu mendetail mempelajari hal ini juga tidak apa-apa ya. Tetapi secara akademis gitu kita akan lebih memahami ya bahwa karya kita itu dalam posisi keilmuan seperti apa. Begitu teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna di kanvas kita